Oke, hari ini kita akan melakukan wawancara dengan siapa di sini? Dengan Bapak Taufik. Oke, ya mumpung ini kita akhirnya Ko Calvin ini bisa menyempatkan waktu ya. Ya, Oke, hari ini kita akan melakukan beberapa pertanyaan ya. boleh. Oke, oke. Untuk pertanyaan pertama singkat aja sih. Bagaimana sih menurut Anda itu makna kerukunan? Kalau menurut saya ya, kerukunan itu seperti sebuah pemahaman yang dimana kita semua itu saling terhubung gitu. Kayak sebuah simpul. Kalau misalnya salah satu tali simpul itu ditarik, maka yang lain itu ikut bergetar. Seperti kalau melakukan suatu kesalahan, maka yang lain juga ikut juga. Satu kena, semua kena ya. Ya, Oke, untuk pertanyaan selanjutnya masih kerukunan ya. Mengapa sih kerukunan ini sangat fundamental gitu bagi kita? Kalau nggak bagi Indonesia inilah. Dan kenapa harus sangat dijaga gitu di Indonesia? kayak gini. Negara kita itu ibaratkan suatu tubuh. Agama, suku, dan budaya itu seperti organ-organnya yang lain. Jantung itu nggak bisa bilang kalau dia lebih bagus daripada paru-paru, lebih baik daripada paru-paru. Keduanya itu harus bekerja sama gitu. Jadi agar organ-organnya yang lain dapat bekerja dengan baik juga. Terus apabila ada satu organ aja yang sakit atau tidak bisa bekerja sama, maka organ-organ yang lain kan akan terdampak juga. Maka tidak akan bisa tercapai suatu kemajuan itu. Jadi istilahnya kita itu saling terhubung gitu. Ya, yang terhubung saling kerjasama. Butuh satu sama lain. Ya. Oke. Jadi ya kalau kayak gitu ada satu organ aja yang nggak bisa bekerja sama atau sakit, maka kemajuan itu nggak akan bisa tercapai. Jadi ya bisa dibilang kerukunan itu adalah salah satu hal yang penting untuk tubuh yang bernama Indonesia ini. Jadi kayak istilahnya gitu satu apa untuk semua. Ya, Oke. Oke, selanjutnya. Berarti kerukunan ini kita harus lakukan untuk semuanya ya. Nah, dalam ajaran Buddha ada nggak sih ajaran yang mendorong umatnya gitu untuk mendukung kerukunan? ada dong. Dalam agama Buddha itu ada yang namanya ada jalan mulia berunsur 8 itu. Di dalam jalan mulia berunsur 8 itu ada yang namanya samawaca, artinya itu ucapan benar. Jadi kita nggak boleh mengatakan kata-kata atau hal-hal yang dapat memecah belah gitu, seperti ucapan kasar atau kebohongan. Sama waca itu kayak bahasa Sanskerta gitu ya? Ya. Oke. Ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir masih mengenai toleransi ya. Ada nggak sih cara kita agar bisa menetapkan toleransi gitu agar proporsional atau bahasanya tidak terlalu kaku gitu loh di masyarakat? Oke, bisa. Saya anggap setiap agama itu seperti sungai gitu ya, yang dimana setiap sungai mengalir itu mempunyai tepiannya sendiri. Nah, tepiannya itu kita anggap sebagai ajarannya. Setiap tepian berbeda, setiap ajaran itu berbeda. Jadi toleransi itu kita ibaratkan setiap sungai itu mereka mengalir dengan damai ke samudera kebaikan itu. Tidak perlu saling menjatuhkan setiap tepian sungainya. Tidak perlu mencampurkan air sungai kita dengan air sungai orang lain juga biar rukun. Kita tidak perlu saling melempar batu aja gitu. Jadi bisa mencapai tepian sungai itu dengan damai secara bersama-sama tanpa harus merusak satu sama lain. Jadi yang saya tangkap ini intinya kita fokus aja gitu terhadap diri kita sendiri. Tidak perlu tidak harus ikut orang lain. Tidak harus ikut campur gitu. Jadi tadi kutipan tidak perlu mencampur air kita dengan air orang lain biar rukun itu. Oke, lumayan bagus ya untuk ibaratnya itu. Oke, sekian aja wawancara kita kali ini. Terima kasih. Oke, hari ini kita akan melakukan wawancara dengan siapa di sini? Saya Willy Halim. Beragama Kristen. Iya. Ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih kira-kira pandangan agama Kristen gitu tentang pentingnya hidup rukun antar umat beragama? Dalam agama Kristen itu sendiri, Yesus selalu mengajarkan kita bahwa kita tuh harus mengajarkan kasih kepada sesama tanpa memandang latar belakang. Hidup rukun itu juga tentu merupakan bagian dari perintah Tuhan untuk mengasihi sesama manusia. Kita diajarkan selalu untuk membawa damai, bukan perpecahan. Jadi
lumayan penting gitu ya. Iya. Oke. Kalau begitu, pernah nggak sih Anda mengalami gitu kayak pengalaman pribadi atau apa gitu yang menunjukkan toleransi gitu antar umat beragama? Eh, Pernah mungkin saat Natal, saya yang beragama, tetangga saya maksudnya yang beragama Muslim ikut datang memberi ucapan selamat hari Natal dan bahkan membantu menyiapkan makanan. Sebaliknya saat mereka Lebaran, saya juga sering membantu mereka dan keluarga mereka untuk membuat makanan mereka dan sekalian bersilaturahmi terhadap keluarga mereka. Jadi di lingkungan sekitar itu lumayan aktif gitu ya untuk Ya, acara-acara tentu saja. gitu. Oke. Kalau begitu, menurut Anda apa sih yang bisa kita lakukan ini agar generasi muda, terutama kita lah, untuk bisa menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini atau mungkin di lingkungan sekitar? Menurut saya sih generasi muda ini harus terbuka dan mau belajar tentang perbedaan dan toleransi, mengikuti kegiatan lintas agama, sering berdiskusi dengan teman yang mungkin berbeda agama juga, dan tetap menghargai keyakinan orang lain walaupun menurut kita itu berbeda ya. Jadi utamanya tetap berinteraksi gitu ya Iya. satu sama lain. Iya. Oke, jadi sekian wawancara kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Alah. Nah, Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan wawancara dengan siapa di sini? Sukiwa, Beragama Konghucu ya. ya benar. Oke, kita langsung saja untuk pertanyaan pertama. Dalam ajaran Konghucu, apa sih pentingnya hidup rukun dengan pemeluk agama yang lain? Dalam ajaran Konghucu, hidup rukun itu sangat penting. Kita diajarkan untuk menghormati sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, dan latar belakang. Begitu ya. Kalau begitu, ada nggak sih nilai dalam ajaran Konghucu yang menurut bisa diterapkan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama gitu? Nilai atau cinta kasih adalah yang paling utama. Kalau kita punya rasa kemanusiaan dan saling menghargai, maka kerukunan pasti tercipta. Oh, gitu ya. Jadi utamanya itu cinta kasih. Iya benar. Oke, untuk pertanyaan terakhir. Dalam kehidupan sehari-hari nih, kerukunan itu kan sangat penting kan. Bagaimana sih kita bisa menerapkan kerukunan itu dengan misal teman, keluarga atau agama yang lain gitu? Saya selalu menjaga sikap dan tidak menyinggung keyakinan orang lain. Saat teman saya merayakan hari besar agamanya, saya ikut menghargainya dan beri ucapkan selamat merayakan. Jadi hari raya. Hubungan itu penting gitu ya. Penting. Oke. Sekian untuk wawancara kita kali ini. Oke, hari ini kita akan melakukan wawancara dengan siapa di sini? Halo, nama saya Christopher. Saya adalah seorang kru dari Lenteng Pet Mobil. Oke, kita langsung aja ya, gak usah basa-basi lagi. Oke, untuk pertanyaan pertama, mengapa sih nilai kerukunan ini itu sangat penting itu, terutama bagi kita ya bangsa Indonesia yang memiliki banyak agama? Ajaran kami sangat menekan pentingnya tatanan dan harmoni sosial. Sebuah negara itu kuat jika keluarganya harmonis. Dan sebab keluarga harmonis, jika individunya bijak, kerukunan antar umat beragama ini adalah pilar bagi harmoni negara. Untuk pertanyaan kedua, ada nggak sih landasan dalam ajaran Konghucu gitu, misalnya dalam kitabnya itu yang bisa kita jadikan pegangan dalam hidup rukun? Tentu ada, dan sangat universal. Ada satu prinsip emas dalam kitab tengah atau Chongyong yang berbunyi Jiswa Pui Wu Shi Yi Ren.
lumayan dalam ya. Ini dengan toleransi ini, bagaimana kita bisa menghormati gitu tanpa harus ikut campur dalam urusan yang lebih pribadi lah kalau untuk orang lain gitu. Kami mengenal konsep Li, yaitu kesusiaan atau etika. Li mengatur bagaimana kita bersikap secara pantas dalam berbagai situasi. Jadi utamanya tentang perilaku kita ya. Iya. Oke. Kira-kira segitu aja wawancara kita kali ini. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan pertama. Pertanyaannya temanya kerukunan dan toleransi ya. Ya. Oke. Kira-kira dalam ajaran Konghucu gitu, bagaimana sih ajarannya yang menekankan kerukunan dan nilai toleransi gitu antara umat beragama? Oke, dalam agama Konghucu itu di dalamnya memiliki nilai utama yaitu cinta kasih kepada sesama umat dan tanpa membedakan ras, agama dan suku lainnya. Oh, tidak memandang semua ya. Ya, Jadi rata semuanya. ya betul. Oke. Jadi ada gak sih misalnya dari momen-momen gitu yang kau alami gitu kayak mana ya? Toleransi itu muncul gitu. Dari sebuah perayaan yaitu seperti Cap Gome atau Imlek. Dan itu sesama agama dari yang lain seperti Islam atau Kristen yang lain pun boleh datang. Oh, jadi terbuka untuk semuanya. Oke, untuk yang terakhir. Apa sih misalnya harapan Koko ini terhadap kerukunan di masa yang akan datang gitu? Baik untuk lingkungan atau masyarakat sekitar. Oke, itu saya cuma berharap ya generasi muda itu tidak terkena apalah suatu ajaran kebencian dari orang Jadi lain. kayak harus menanamkan toleransi sejak kecil gitu. Ya, Oke.